Terima kasih Bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang hadir yang dirahmati Allah, Ketua Majelis Ta'lim, dosen yang saya muliakan, juga guru kita bersama Ustaz Purnomo, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta sahibul bait yaitu Bang Joni Effendi serta keluarga yang berbahagia yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama hadir berkumpul di majelis ta'lim, di majelis zikir. Tentunya kita berharap semoga pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang mengajak kita untuk selalu terus melakukan kebaikan kapanpun, dimanapun. Karena kita harapannya bukan hanya di dunia disenangi nama Allah, terlebih kita pengen disenangi nama Allah, masuk dalam surganya Allah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nikmat itu semua sumbernya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kita peroleh ini semua sumbernya dari Allah. Kita diberikan umur panjang saat ini, alhamdulillah, karena memang dikasih nikmat umur, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk hadir silaturahim, diberikan kesempatan untuk diizinkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Dan alhamdulillah malam ini Pak Joni minta doa restu, beliau akan melakukan ibadah umroh ke Mekah Madinah. Ya, saya kalau hadir ada acara orang mau ke Mekah Madinah, hadirin pengen banget sana. Karena memang tempat yang mubarakah itu adalah Mekah Madinah. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, maka dia dalam kondisi diamankan nama Allah. Dia ditambah imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi duyufullah, tamunya Allah. Enggak sembarangan orang bisa datang ke Mekah Madinah kalau enggak dapat undangan dari Allah. Ini Bang John pasti merindukan sudah lama hadirin.
ternyata dikabulnya yang terbaik dari Allah. Nah, kita juga yang hadir ini semua pasti merindukan. Tapi kalau saya lihat nih bapak-bapak yang hadir ini wajahnya wajah insya Allah pada mampu berangkat haji umroh semua. Amin. Kelihatan wajah-wajah pada banyak tabungan semuanya. Amin. Ya Rabbal. Bismillah, mulai niat jamaah rahimakumullah. Nunggu kapan lagi? Karena yang namanya ibadah umroh itu butuh fisik. Jangan ntar tua-tuaan aja kalau udah usia sepuh. Justru udah sepuh ini udah ngerepotin orang hadirin. Iya, sekarang nih jamaah rahimakumullah usia 40 50 nih punya duit, jangan ditunda-tunda. Bismillah, besok berangkat ke KBH. Daftar umroh. Ya 35 40 50. Bismillah, karena Allah, jangan sayang. Kita mau jadi tamu Allah, mau bersyukur atas karunia rezeki yang Allah berikan, agar kita ini semakin terus bertambah keimanannya kepada Allah, kenikmatannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu hadirin jamaah rahimakumullah, ada perjalanan yang disenangi nama Allah. Pertama, perjalanan menuju masjid atau musola. Itu perjalanan yang disenangi nama Allah. Setiap langkahnya penggugur dosa, setiap langkahnya bertambah pahala, setiap langkahnya diangkat derajat. Maka orang yang datang ke masjid, ke musola, itu perjalanan yang diridhoi oleh Allah, dan tentunya bisa dipastikan dia akan dapat rahmat kasih sayang dari Allah. Lalu yang kedua adalah perjalanan silaturahim. Maka jangan pernah kita putus silaturahim. Kalau ada waktu, kunjungi orang-orang baik, orang-orang soleh, keluarga kita, karib kerabat kita. Silaturahim, karena sesungguhnya silaturahim ini jamaah rahimakumullah menghubungkan tali kasih sayang dengan hamba Allah. Begitupun dalam hadis qudsi, dia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang silaturahim itu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan diberikan berkah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, perjalanan jihad fisabilillah. Kalau zaman dulu para sahabat ketika Rasulullah mengomandoi, wahai para sahabat, siap kita berjuang di jalan Allah, kita perang melawan dengan orang kafir, maka semua sahabat sami'na wa ata'na. Ada sahabat jamaah rahimakumullah, pengantin baru Pak, habis ijab qabul. Habis ijab qabul jamaah rahimakumullah. Mau pengantin baru, mau pengantin apa namanya tuh, malam pertama pengantin baru. Bisa bayangin nanti nih. Ya, Masya Allah. Itu giliran jamaah rahimakumullah mau menikmati pengantin baru, Nabi Muhammad anjurkan sahabat, saat ini kita ada wahyu dari Allah untuk berperang dengan orang kafir. Itu sahabat milih perang Pak ketimbang kumpul dengan istrinya. Inilah keimanan daripada sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sahabat tadi ikut perang dengan Nabi Muhammad, ternyata dalam peperangannya terbunuh di medan juang. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sahabat kata Nabi Muhammad, dia menjadi syuhada, dia sudah dijemput oleh bidadari Allah Subhanahu wa taala. Bidadari dunia Bapak mohon maaf. Ya, walaupun cantik Pak, banyak kelemahannya. Ya kan, istri kita mohon maaf kalau tidur ngiler. Istri kita Pak kadang-kadang mohon maaf kalau untuk pengantin baru, ya Allah pengen tuh ditahan. Sekarang punya anak dua, ya berat bro. Allahu Akbar. Hadirin, bidadari nggak ada yang buang angin. Ahli sorga kita makan doang Pak di sana, makan minum. Jadi keringat wangi ahli sorga. Nggak ada yang buang air, nggak ada di sorga. Kata Nabi, di sana tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah sahabat memilih jihad di jalan Allah, walaupun mati taruhannya. Maka setelah Nabi sampaikan, suamimu sudah dijemput bidadari Allah, maka senyum istri solehah tadi.
Aku bangga, aku bahagia punya suami yang mencintai Allah dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya perjalanan untuk ibadah haji dan umroh. Ini malam ini Pak, kalau saya nih ada yang ngajak nih malam ini Pak, Ustaz Hamim, yuk kita umroh yuk malam ini. Pak, bener berangkat. Iya, di sana baju banyak Pak, nggak usah bawa baju, tinggal bawa duit yang banyak. Beli di sana Pak, jamaah rahimakumullah. Cuma saya pesan Abang John, nanti kalau di Mekah di Madinah jangan mikirin baju dulu ya. Terutama mikirin Pak Ustadz, boleh beliin boleh. Artinya jamaah rahimakumullah, orang yang berangkat ibadah haji ini enggak sembarangan Pak. Orang-orang yang dipilih sama Allah, orang yang hatinya udah connect sama Nabi Muhammad, hingga Nabi pesan di hadapan Allah, minta di hadapan Allah, ya Allah izinkan hambamu ini si fulan ya Allah untuk bisa menziarahi kuburku. Manzar qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi makam baginda Nabi Muhammad di Madinah, maka wajib syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW untuknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya bisa ke sana ya? Yang pertama niat hadirin. Lalu yang kedua nabung saban hari paling tidak 1,5 juta aja. Sanggup. Insya Allah sebelum setahun bisa umroh hadirin. Iya bisa. Ya kalau ada itu mah, kalau nggak ada ya udah nanti aja tunggu. Ya karena ibadah haji dan ibadah umroh itu misteri hadirin, rahasia Allah. Nggak harus orang banyak duit Pak. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada cerita jamaah rahimakumullah. Ada ibu-ibu ini mau ke majelis taklim. Di tengah perjalanan jamaah rahimakumullah, ada orang kaya ngelakson mobil Pak, kaget. Itu nenek-nenek pingsan. Hati-hati Pak kalau bawa mobil dekat nenek-nenek ya. Iya, agak sedikit sensitif Pak. Itu nenek-nenek pingsan. Turunlah dari mobil orang kaya tadi, "Nek, mohon maaf ya Nek, ya Allah jadi ngerepotin nenek." "Emang kenapa Nek?" "Kaget Pak." "Emang mau kemana?" "Mau ngaji." Nenek-nenek tadi dianterin ke pengajian Pak. Gila udah dianterin ke pengajian, di mobil ngomong nih orang kaya tadi, "Nek, mohon maaf, saya punya salah sama nenek nih. Iya, barangkali mohon maaf, saya bisa dimaafin sama nenek dengan asbab apa ya Nek? Boleh nggak kalau saya nawarin ke nenek, nenek mau saya umrohin, mau nggak?" Kata nenek tadi, "Alhamdulillah." Iya pingsan lagi. Iya bener juga sih. Iya, cuma ditahan karena seneng sih ngebayangin Ka'bah. Iya, pengen banget ibadah umroh. Saya setiap sujud terakhir saya minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai saya dimatiin dulu, jangan sampai saya wafat dulu ninggalin dunia ya Allah, sebelum saya bisa berziarah ke Mekah Madinah ya Allah. Ternyata diijabah sama Allah. "Terima kasih Nak, mau ngumrohin saya." Subhanallah tuh nenek-nenek Pak, gara-gara kaget kena klakson bisa umroh hadirin. Iya, makanya Bapak kalau pengen umroh deketin aja mobil di samping gitu kan. Kali dia ngelakson pura-pura pingsan gitu kan, ditawarin mau apa umroh, aku kagak laku. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bang John ketika sudah sampai di Mekah, nanti biasanya kan ngambil miqatnya di pesawat, ya tergantung juga. Kalau di Madinah nanti di Bir Ali. Kalau di Mekah dulu yang rahimakumullah, nanti situasinya ya tinggal nunggu komando di sana. Ya. Makanya rahimakumullah, ketika sudah pakai baju ihram niat umrah masuk ke Masjidil Haram, maka langsung tawaf, dimulai dari Hajar Aswad dari sebelah kiri hadirin, putar berlawanan ya, jalan jarum jam. Bismillah, Allahu Akbar. Ini yang namanya Hajar Aswad jamaah rahimakumullah, batu dari surganya Allah. Ini kata Nabi, barang siapa yang bisa memegang Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad nanti di akhirat jadi saksi di hadapan Allah. Kalau mungkin mohon maaf ada waktu Bang sempat nyium. Tadi Pak Ustadz udah ngasih tahu tuh, kalau Allah berkehendak Pak nggak ada yang mustahil. Allah gampangin urusannya. Saya saat itu jemaah rahimahullah ibadah haji ribuan Pak.
Saya 8 orang jamaah dari maktab itu, dari hotel. Saya berangkat, bismillah, izin sama istri, nih saya mau tawaf, saya mau nyium Hajar Aswad. Allahu Akbar, kuasa Allah Pak. Itu saya jamaah rahimahullah posisinya di belakang itu. Diapit kurang lebih 100 orang Pak di depan ini. Jamaah saya juga sama di depan saya. Apa yang terjadi wallahu alam bisawab, itulah kuasa Allah. Itu sahabat saya yang 7 Pak, mohon maaf belum diizinin sama Allah. Tapi saya tadi persis cerita Pak Ustaz tadi, persis hadirin. Itu kayak ada orang yang angkat saya langsung bisa mencium Hajar Aswad atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu saya alamin hadirin. Saya juga bingung kok lama banget saya nyium Hajar Aswad. Luar biasa hadirin, ini kuasa Allah. Saya berdoa, Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Saya pengen nyium Hajar Aswad ya Allah. Hari itu saya nyium Hajar Aswad hadirin. Saya sujud syukur di hadapan Allah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan Hajar Aswad yang saya cium ini nanti kelak menjadi hujah di hadapan Allah. Jadi saksi bahwa saya sudah pernah ke Mekah dan mencium batu yang datang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahimakumullah. Setelah itu tawaf, rangkaian ibadah umroh, baru itu namanya yaitu sa'i. Dari Safa ke Marwah. Dari Safa, Marwah satu, balik lagi Safa lagi, terus sampai 7 kali. Habis itu tahallul. Jadi kalau umroh mah hadirin, waktunya itu bebas selain bulan Zulhijjah. Kalau ibadah haji itu waktunya ditetapin oleh Allah hanya di bulan Zulhijjah, karena inti haji tanggal 9, wukuf di Arafah. Kalau ibadah haji jamaah rahimakumullah makan waktu lama di sana, karena memang banyak rangkaian-rangkaian, ada rukun, ada wajib haji. Maka lama di sana. Kalau di Mekah biasanya kalau kita yang umum ya sebulan. Baru nanti sisanya di Madinah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu yang namanya sa'i, baru tahallul. Baru selesai itu jamaah rahimakumullah salat sunnah 2 rakaat. Dan usahakan manfaatkan Bang, nanti kalau sudah di Mekah, ada di Masjidil Haram, banyakin ibadah dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kesempatan mau mencium yang namanya Ka'bah silakan, kalau memang laskarnya membolehkan. Ya terutama di Rukun Yamani, terus masuk di Hijr Ismail, sholat sunnah 2 rakaat di situ. Lalu kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tempat yang di bawah talang emas itu adalah tempat yang mustajab apabila kita munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berdoa di Hijr Ismail, bayangkan orang tua kita. Kalau memang sudah tidak ada, bayangkan bagaimana bahagianya kalau kita saat umrah itu ada di samping kita ayah kita. Bayangkan bagaimana di saat kita umroh seakan ada bunda kita di belakang, istri kita ada di belakang, anak-anak kita di belakang. Minimal sebutkan di saat kita berada di Hijr Ismail, ya Allah, terima kasih saat ini aku jadi tamu ya Allah. Izinkan pula buat pasanganku ya Allah, buat orang tuaku, buat keluarga besarku, begitu pun buat saudara-saudaraku di lingkunganku yang hadir acara Walimatus Safar ya Allah. Semoga Kau izinkan mendapatkan nikmat yang sama yang saat ini kami rasakan ya Allah. Jangan lupa Bang, nanti doain ya Bang, nanti di Hijr Ismail doain Bang. Yang malam ini pada datang terutama sebutin saya Bang, Ustaz Hamid khusus. Amin ya Rabbal. Yang main dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada waktu di sana jamaah rahimakumullah, banyakin baca Al-Qur'an. Banyakin itu berzikir kepada Allah, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hadirnya wasilah kita dikenalkan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kepada Allah kita mengikuti syariat Nabi Muhammad, bisa umrah ke sana hadirin jamaah rahimakumullah, di tempat dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Kalau dilihat itu dari tempat ya Masjidil Haram, Ka'bah dengan rumah Nabi Muhammad itu tidak jauh hadirin. Yang saat ini menjadi museum Quran di situ, batu ya Quran di situ yang cat hijau hadirin. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumahnya Abu Jahal di sebelah kiri hadirin, di sebelah sono kelihatan ada bukit rumahnya Abu Jahal hadirin. Jadi nanti di sana itu benar-benar rekreasi wisata rohani hadirin.
Di samping tambah keimanan kita kepada Allah, melihat bagaimana dulu sejarah baginda Nabi Muhammad di kota Mekah yang suci ini, bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di sini di kota Mekah itu, bagaimana Nabi Muhammad masa kanak-kanaknya, masa remajanya, bagaimana masa dakwahnya Nabi Muhammad itu ada di kota Mekah. Maka kota Mekah adalah kota yang suci, kota yang apabila munajat kepada Allah cepat doanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada nabi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nabi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika di Madinah ziarah di makam baginda Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Zainal Anbiya Mursalin. Maka di saat kita sudah memberi salam, bayangkan kita menjadi tamu baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi pun dengan senyum menyapa, terima kasih sekali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena atas izin Allah wasil Engkau rindu juga kepada kami, karena kami begitu rindunya kepada Engkau ya Rasulullah. Kami ingin berziarah, ternyata Allah kabul, kami bisa mengunjungi makammu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Bayangin hadirin, kita belum pernah jumpa dengan baginda Nabi Muhammad, tapi alangkah bahagianya ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menziarahi makam baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi Muhammad manusia istimewa hadirin. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah bima huwa ahlu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad begitu besar jasanya hadirin. Ada seorang imam besar, Imam Malik hadirin, gurunya Imam Syafi'i, begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya begitu dalam, karena memang syarat kalau kita pengen dicintai sama Allah kudu cinta sama Nabi Muhammad. Logikanya kalau kita pengen disenengin sama seorang ayah tadi yang sayang sama anaknya, yang ayahnya tadi kaya raya, ayahnya itu dermawan, lalu kita kenal sama anaknya orang yang kaya raya, anaknya yang dermawan tadi, ketika kita datang ke rumahnya, Assalamualaikum, disambut oleh ayahnya tadi, karena kita sahabat dekat anaknya tadi. Lalu ayahnya begitu sayangnya kepada anaknya, minta apa nah? Apa yang diminta anaknya akan dikasih oleh sang ayah tadi. Lalu sahabat tadi yang dekat dengan anaknya sama akan disayang pula oleh seorang ayah tadi yang sayang dengan anaknya. Maka kita pun sama hadirin, kalau kita pengen disayang oleh Allah, cintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada kita, cinta kepada keluarga kita, dan cinta kepada siapapun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang yang berangkat haji dan umroh tidak harus banyak uang, akan tetapi kesungguhan itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan rezeki min haitsu la yahtasib. Kembali hadirin sedikit 5 menit lagi hadirin. Ini romanya juga saya udah lapar hadirin ya. Pengen makan kuenya, jadi nggak usah lama-lama. Bapak silakan aja Pak dimakan. Bapak mah nggak ada larangan nanti. Silakan mau dimakan nggak apa-apa makanannya. Kalau Ustaz mantar belakangan, tolong Bang Jon disiapin Bang Jon buat Ustaz. Iya spesial lah ya, karena ya saya mah belum ngemil Bang Jon. Baik, kita lanjutkan. Paham Bang? Baik. Imam Malik hadirin, gurunya Imam Syafi'i. Beliau ada di kota Madinah selama 40 tahun Pak Imam Malik. 40 tahun ngajar di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Saking cintanya sama baginda Nabi Muhammad, lagi ngajarin ilmu kepada ya para muridnya. Apa yang terjadi? Ada kalajengking masuk ke bajunya hadirin. Itu menyengat tubuhnya Imam Malik. Begitu sakitnya hadirin jamaah rahimakumullah. Saat itu Imam Malik sedang membahas hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditahan rasa sakitnya, seakan tidak terasa sakitnya, karena sedang berdialog dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya membahas ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selesai taklim kifaratul majlis, lalu dibuka, subhanallah, itu merah hadirin tersengat kalajengking. Lalu para murid-muridnya bertanya, kenapa kau tidak putuskan saja di saat taklim? Aku menghargai hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
masih mendingan aku luka tubuhnya ketimbang aku memutuskan sedang asik membaca hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Malik yang rahimakumullah 40 tahun di kota Madinah, saking memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mau hajat, hadirin, mohon maaf, mau buang air, hadirin, mohon maaf, Imam Malik nggak berani buang hajat di kota Madinah, hadirin. Beliau kalau mau hajat pergi jauh di sana melewati kota Madinah. Karena apa? Memuliakan, menghargai di situ. Di tempat Madinah itu ada jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Imam Malik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan ya semua orang-orang saleh. Begitu amat cintanya kepada Muhammad. Maka perjalanan ibadah haji diantaranya adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Bentuk syukur tadi karena kita dipanggil sama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa nikmata, nikmat yang Allah berikan buat kita ini, laka, dari Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita hadir ke Mekah Madinah, semakin kita tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah tawadu, tambah senantiasa terus banyak berterima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Maka mudah-mudahan dari kita berangkat ibadah haji dan umrah, tentunya pulang-pulang membawa umrah yang mabrur wa maqbul dan amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Bang Ferdi perjalanannya diberikan kemudahan oleh Allah SWT, memperoleh umrah yang mabrur. Dan juga di sini ada Ananda ulang tahun, mudah-mudahan Ananda Nike Fendi senantiasa Allah jadikan anak yang salehah bi barakatiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.